Pemirsa, anggaran pemerintah hingga 90 miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer menjadi sorotan. Benarkah peran influencer dipakai hanya untuk bersolek di ranah maya? Laporan utama hadir dengan tajuk Polemik Dana Miliaran Rupiah untuk Influencer. Era digital menjadi tempat empuk bagi influencer untuk menggunakan keahlian mereka memberikan pengaruh bagi opini publik di ranah maya. Sejumlah instansi pemerintah pun akhirnya menggunakan jasa influencer. Berdasarkan data ICW, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan para influencer. ICW mempertanyakan anggaran besar untuk jasa influencer yang diduga hanya menjadi cara pemerintah untuk bersolek di dunia maya. Pemerintah pun dinilai belum transparan atas aliran dana pada influencer yang digunakan dalam jasa digital. Kalau ICW mencatatkan ada sekitar 90,45 miliar begitu anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk influencer begitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya kemudian adalah apakah pemerintah mengakui atau tidak menggunakan jasa influencer tersebut? Karena beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah rasanya denial terhadap anggaran tersebut. Sebenarnya kalau kita cek di dalam LPSE, itu pemerintah bisa secara mudah begitu. Jadi menurut hemat kami adalah pemerintah seharusnya jangan meminta informasi tersebut kepada ICW. Yang harusnya dilakukan adalah silakan cross check kembali ke LPSE setiap kementerian yang kami coba telusuri begitu. Pertanyaan yang kami sampaikan kepada pemerintah adalah pertama, bagaimana kemudian pemerintah mengukur efektivitas dari penggunaan budget tersebut terhadap influencer. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan akuntabilitas pemerintah dalam konteks penggunaan influencer tersebut begitu, sehingga ketika anggaran publik ini digunakan untuk membiayai jasa influencer, ya pemerintah kan perlu juga untuk menyampaikannya kepada publik. Peran influencer juga dinilai tumpang tindih dan dikhawatirkan akan mereduksi tugas dan peran dengan kehumasan yang sudah ada di setiap kementerian. Harus melihat kembali ke dalam tupoksi di setiap kementerian. Kementerian memiliki fungsi kehumasan yang mana seharusnya itu diperkuat. Jangan sampai kemudian penggunaan jasa influencer ini malah mereduksi tugas dan tanggung jawab bidang kehumasan yang ada di setiap kementerian begitu. Kalau memang seandainya pemerintah pengen fokus ke dalam konteks influencer, ya sudah bubarkan saja bidang kehumasannya begitu, ganti dengan bidang influencer begitu. Lantas, seberapa efektif sebenarnya peran influencer untuk membantu kinerja pemerintah? Sudah tepatkah penggunaan jasa influencer untuk kampanye sejumlah kementerian? Dana sampai sebesar 90 miliar lebih itu, ini menurut saya dari sisi kebijakan publik tentu tidak tepat. Karena apa? Karena di samping itu anggaran negara yang di situ tidak transparan kan, jadinya kan aspek transparansi dan aspek akuntabilitasnya itu dipertanyakan gitu. Jadi transparansi misalnya 90 miliar itu untuk apa saja, kan itu harusnya jelas, publik itu harus tahu berapa itu uang itu kemana, ya kan. Terkait dengan penggunaan apa untuk influencer itu dalam arti apa, kan harus jelas, semuanya harus diumumkan kepada publik gitu, karena itu APBN, anggaran negara. Menurut saya itu hanyalah semacam kosmetika saja di dalam pemerintah, dan dalam hal ini tentu menurut saya justru itu yang nggak banyak manfaatnya pada akhirnya juga. Untuk apa sih pemerintah menggunakan jasa itu? Karena gini masalahnya, influencer itu satu, belum tentu dia menguasai masalahnya. Ini apalagi soal kebijakan publik. Yang kebijakan publik itu satu keilmuan ya, yang dimana harus orang-orang yang mempunyai pemahaman yang cukup ini. Karena kalau tidak nanti informasinya jadi menyesatkan.
Pemerintah membenarkan adanya dana kampanye media sosial, di mana jasa influencer menjadi salah satu hal penting di dalam kampanye digital itu. Peran influencer dinilai perlu karena menjadi salah satu media kampanye yang lebih pas dengan era digital seperti saat ini. Pemerintah pun menjamin transparansi atas aliran dana untuk influencer pada kementerian yang menggunakan jasa kampanye digital melalui media sosial. Karena itu tertera di LPSE, jadi itu benar. Cuman yang perlu diklarifikasi adalah bahwa 90M anggaran itu kan anggaran beberapa tahun sekaligus ya, kemudian di beberapa kementerian. Jadi besar, tapi sebenarnya kalau di breakdown tidak sebesar itu. Dan harus diperiksa juga anggaran itu peruntukannya apa. Apakah untuk influencer, apakah untuk aktivitas media digital gitu ya. Nah, kalau aktivitas media digital ya Pak tidak melulu influencers gitu ya, untuk bikin flyers dan lain sebagainya gitu, e-flyer, meme, social media campaign dan lain sebagainya. Jadi saya kira framing yang dibangun itu seolah-olah 90M untuk influencer, padahal itu untuk berbagai kegiatan aktivitas media digital yang mana 1-2 menggunakan influencer. Seperti Menkominfo sudah mengatakan bahwa influencer dipakai, tapi bukan untuk kampanye, tapi dipakai untuk pelatihan literasi digital. Anggaran paling besar ada di pariwisata, which is itu wajar karena pariwisata membutuhkan influencer untuk mensosialisasikan destinasi wisata. Jadi kita harus fair juga bahwa penggunaan influencer ini bukan untuk menyampaikan berita bohong, bukan untuk menyampaikan sesuatu yang keliru, tapi untuk menyampaikan kebijakan yang memang perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Influencer ini ya saat ini memang sudah tidak terelakkan ya, karena sekarang media konvensional itu mulai tidak hilang, tapi mulai tergeser oleh media sosial dan influencer berperan di situ ya. Dan mereka juga bukan sembarangan ya, bukan orang-orang yang mempengaruhi karena sensasi, tapi karena memang substansi, karena kecerdasan dan kompetensi. Jadi bukan humas tidak berperan, tetapi humas dalam hal ini tetap berperan menjadi pintu komunikasi dari pemerintah, tetapi kemudian influencer hanya mengamplifikasi supaya pesannya lebih luas lagi dan masuk ke berbagai segmen. Itu saja sebenarnya. Ya saya kira kan itu terbuka ya, artinya ICW juga bisa menemukan itu di LPSE. Kalau membutuhkan lebih detail lagi, ya saya bisa bersurat kepada kementerian ya untuk membeberkan begitu ya peruntukannya, kemudian berapa anggarannya, outputnya apa, semua kan terbuka. Jadi kita tidak ditutupi dan semua ini bisa bertanggung jawabkan.